Pemilik warteg Pak Marno membuka wartegnya di pagi hari tanpa memperdulikan kebersihan. Ia hanya menyapu ala kadarnya di dapur, bahan-bahannya sisa kemarin yang mulai membusuk tetap ia masak untuk lauk hari ini. Ya beginilah nasib pengusaha kecil, nggak perlu terlalu rapi, yang penting pelanggan datang dan uang pun masuk. Kebersihan mah nomor sekian, kalau bisa kayaknya urutan paling bawah deh. Pagi Pak Marno, buka warung pagi-pagi banget ya. Tapi ini lantainya kok nggak bersih banget. Oh Bu Mira, nggak masalah, yang penting pelanggannya kenyang. Lagian mereka makan di sini karena murah, bukan karena tempatnya bersih. Yaudah ya Bu, kalau gitu aku mau masak. Iya Pak. Pak Marno masuk ke dapur warungnya. Masih bagus ini, sayang kalau dibuang, kasih bumbu lagi pelanggan juga nggak akan tahu. Ia pun memulai memotong sayuran yang sudah layu dan masukkan daging sisa ke dalam panci tanpa mencuci terlebih dahulu. Baunya nggak sedap mulai tercium, tetapi Pak Marno tampak santai. Namanya juga usaha, yang penting untung. Kalau rugi siapa yang mau tanggung jawab? Bu Tini, seorang pelanggan setia, memasuki warteg dengan wajah penuh semangat dan langsung menuju meja tempat lauk pauk disajikan. Pagi Pak Marno, wah lauknya kelihatannya banyak hari ini. Nasi kuning sama ayam goreng ada kan? Aku lapar banget dari tadi pagi belum makan. Ada Bu Tini, tuh lihat aja sendiri lauknya masih hangat, baru aku masak pagi ini. Pak Marno memang jago masak ya. Aku nggak pernah kecewa sama makanan di sini. Lagian harganya juga pas di kantong. Itu yang paling penting. Oh, Bu Tini bisa aja. Ya namanya warteg, harus bikin pelanggan nyaman dan kenyang. Bu Tini duduk di salah satu meja. Saat ia mulai makan, lalat-lalat mulai berterbangan di sekitar lauk pauk yang terbuka. Salah satu lalat hinggap di atas lauk di piring Bu Tini. Lalat, awas pergi-pergi, dasar lalat hewan hina. Sus, jangan ganggu aku makan. Ia pun mengusir lalat itu dengan tangan, tetapi nggak berhasil. Lalat tersebut tetap kembali ke piringnya. Ia tampak bingung, tetapi tetap melanjutkan makan. Ya namanya makan di warung biasa. Kalau rewel soal kebersihan kapan makannya? Yang penting murah dan enak. Lihat kan, orang tuh nggak terlalu peduli sama kebersihan selama murah dan kenyang. Bu Tini aja tetap makan. Suasana di warteg mulai sedikit ramai. Beberapa para pelanggan baru datang untuk sarapan. Namun kebersihan warteg tetap memprihatinkan. Lalat berterbangan di sekitar meja makan. Selamat pagi Mas, silakan pilih lauknya, masih hangat ini. Baru saja selesai dimasak. Pagi Pak, lauknya kelihatannya enak. Tapi kalau lalatnya banyak banget ya. Apa nggak pakai tudung saji aja Pak? Mas Anwar nggak usah khawatir, lalat itu biasa, namanya juga warung. Yang penting lalatnya nggak nempel di makanan, santai aja. Pak Marno mengambil sebuah piring bekas pelanggan sebelumnya. Tanpa mencuci, ia hanya mengelap piring itu dengan kain lusuh yang sudah terlihat kotor. Pak, itu piringnya kok nggak dicuci dulu? Bukannya piring bekas orang lain itu harus dicuci bersih? Mas Anwar ini terlalu bersih ya. Tenang aja, kain ini udah biasa aku pakai kok. Lagian piringnya nggak kotor-kotor banget kok. Cuma bekas sedikit aja, jadi nggak masalah. Ya sudah deh, ya Pak. Tapi kalau begini terus lama-lama para pelanggan bisa kabur loh. Bersihan itu penting juga. Mas Anwar ini terlalu khawatir. Pelanggan di sini nggak pernah protes kok. Kalau murah ya banyak yang datang lagi. Orang tuh makan di warung nggak usah terlalu ribet. Seorang pelanggan lama warteg Pak Marno memasuki warung dengan wajah lelah. Ia mencari tempat duduk di pojok dan memesan nasi goreng kesukaannya. Karena nasi goreng satu ya, kasih sedikit sambal lagi. Lapar banget dari tadi belum makan. Siapa Budi? Tunggu sebentar ya, nasi goreng spesial segera datang. Pak Marno dengan cepat mengambil wajan dari dapur. Ia memasak nasi goreng menggunakan nasi sisa kemarin yang sudah mulai kering. Ia juga menambahkan beberapa bahan seperti ayam yang sudah tidak segar. Oh, gak usah ribet-ribet, yang penting wangi dan kelihatan enak. Pelanggan mana kau tahu. Ini dia nasi goreng spesial buat Pak Budi, dijamin mantap. Pak Budi kemudian tersenyum dan memulai makan. Ia terlihat menikmati suapan pertamanya. Tetapi tiba-tiba wajahnya berubah aneh. Ia berhenti mengunyah.
Ada apa ya? Kok nggak biasa? Apa nih? Ia mencoba mengunyah lagi tetapi merasa ada tekstur keras yang nggak wajar di mulutnya. Dengan ekspresi jijik yang meludah dan melihat sesuatu yang kecil dan hitam. Marno, ini apa di nasi goreng aku? Ada serangga kecil, jijik banget. Wah serius Pak Budi? Mungkin itu kecemplung waktu masak, tapi nggak apa-apa kan? Itu kan cuma serangga kecil aja kok, nggak bakal bikin sakit. Marno, ini serius. Aku bayar buat makan nasi goreng ayam, bukan buat makan nasi serangga. Ya sudah Pak Budi, nanti aku kasih diskon ya. Jangan marah-marah, lagian serangga itu kan protein juga. Pak Budi berdiri dengan wajah marah. Ia meninggalkan makanannya dan langsung keluar dari warteg tanpa membayar. Keesokan harinya Butini pelanggan setia itu datang kembali ke warung Pak Marno karena warung Pak Marno memiliki harga yang sangat murah. Ayo siapa lagi yang mau makan? Soto hangat baru aja selesai dimasak. Gurih loh, nikmat, cocok buat makan siang. Sotonya kelihatan enak Pak. Aku pesan 1 mangkok ya, tambahin nasi putih juga. Siap Bu, duduk dulu aja ya. Nanti aku bawain ke meja. Nah ini dia, silakan dinikmati ya Bu. Kalau kurang apa-apa tinggal bilang aja. Makasih Pak Marno, aku cobain dulu ya. Ibu Tini mulai makan. Di atas meja, lalat berterbangan mendekati mangkok sotonya. Ia mencoba mengusir lalat itu dengan tangan. Duh, lalatnya banyak banget Pak Marno. Ini gak ada niat buat bersihin wartegnya apa? Oh, lalat itu kan wajar Bu, namanya juga warteg pinggir jalan. Gak mungkin aja bebas lalat 100%. Tapi kalau lalat masuk ke makanan kan masalah. Pak, aku baru makan sedikit aja udah gak nyaman. Tenang aja Bu, lalat itu gak akan bikin makanan jadi gak enak kok. Udah makan aja, nikmatin sotonya. Butini melanjutkan makannya, namun seekor lalat tiba-tiba terbang dan masuk ke dalam mangkok sotonya. Tanpa sadar, Butini menyendok soto bersama lalat tersebut. Apa ini? Ada yang masuk ke tenggorokan aku. Loh, Bu, kenapa? Kok batu-batu begitu? Marno, ada lalat di soto ini. Aku gak sengaja telat tadi. Astaga, ini warteg. Apakah ada lalat sih? Bu, jangan marah dulu. Mungkin itu nggak sengaja masuk. Lagian lalat itu kan kecil, nggak usah dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan? Aku bayar buat makan makanan yang layak dan enak Pak, bukan buat makan soto campur lalat. Ini udah keterlaluan. Kalau begini terus Pak Marno, aku nggak akan makan di sini lagi sampai Bapak benerin kebersihan warteg ini. Butini pergi meninggalkan warteg, meninggalkan sisa makanannya di meja Pak Marno, hanya berdiri di tempat menggaruk kepala sambil bergumam pelan. Allah, cuma gara-gara lalat doang kok marah-marah. Pelanggan zaman sekarang ini ya. Keesokan harinya Mas Dika, seorang pelanggan baru, duduk di sudut ruangan dengan sepiring nasi ayam goreng dan tumis kangkung di hadapannya. Ia tampak menikmati makanannya. Makanan di sini murah banget, rasanya juga lumayan. Tapi semoga aja nggak ada yang aneh-aneh di sini ya. Rezeki hari ini lumayan, pelanggan masih ramai, berarti usaha ini emang nggak ada matinya. Tiba-tiba seekor tikus berlari keluar dari dapur ke arah meja tempat Mas Dika makan. Tikus itu melompat ke atas meja dengan cepat. Astaga, tikus di atas meja. Apa-apaan ini? Pak Marno, ini gimana ceritanya ada tikus yang sampai naik ke atas meja pelanggan? Apa warteg ini nggak pernah dibersihkan? Mas, tenang dulu, tikus itu cuma lewat aja kok. Nggak usah terlalu dibesar-besarkan. Dibesar-besarkan gimana Pak? Ini tempat makan bukan kandang tikus. Kalau begini terus mana ada ya pelanggan yang mau balik lagi? Kalau Mas mau santai aja, namanya juga tempat makan di pinggir jalan. Ya wajar kalau ada 1-2 tikus lewat. Wajar Pak. Kalau aku sampai sakit gara-gara makan di sini, apa Bapak itu masih bilang wajar itu? Ini sudah keterlaluan. Udah, aku nggak mau makan lagi di sini. Tempatnya jorok banget. Mending cari tempat lain aja. Orang-orang zaman sekarang benar-benar gampang panik ya. Baru tikus doang, heboh banget sampai segitunya. Namanya juga warteg, ya wajar lah. Setelah beberapa pelanggan meninggalkan warteg akibat insiden tikus, Pak Marno kembali ke belakang meja kasir dengan santai. Wajahnya menunjukkan ekspresi enggak peduli, seolah-olah masalahnya tadi hanyalah hal kecil yang enggak perlu dipikirkan. Pak Marno, tadi pelanggan pada pergi gara-gara tikus di meja. Aku pikir kita harus segera bersihkan warteg ini sebelum semua pelanggan benar-benar nggak mau balik lagi. Nggak usah lebay, pelanggan itu cuma butuh makan. Mereka lapar ya pasti balik lagi sini. Tikus ini mah nggak bakal bikin mereka kenyang atau lapar. Tapi Pak, kalau mereka terus-terusan lihat tempat ini kotor gimana? Kita itu bisa kehilangan pelanggan loh. Hari ini aja banyak yang nggak habis makan. Udahlah Udin, orang makan itu nggak ribet. Yang penting kenyang, bukan lihat tempat bersih atau enggak. Percaya deh, nggak akan ada yang ingat soal tikus besok. Marno ini cuma mau bilang satu hal. Kebersihan itu nggak cuma soal tempat makan enak dilihat, tapi juga
soal kesehatan para pelanggan. Kalau sampai ada yang sakit gara-gara makan di sini, itu tanggung jawab kita, Pak. Kalau Din, jangan sok tahu. Aku udah jualan di sini lebih dari 10 tahun. Kalau benar ada yang sakit gara-gara makan di sini, pasti aku udah dengar dari dulu. Pak Marno, aku cuma berharap Bapak nggak menyesal nanti kalau warteg ini benar-benar sepi pelanggan. Aku sudah berusaha mengingatkan ya. Nyesal? Yang ada aku itu bakal makin untung, Din. Orang lapar nggak punya banyak pilihan. Mereka pasti balik lagi ke sini. Udah nggak usah banyak dipikir. Suasana sore di warteg Pak Marno, seorang para pelanggan Mas Andi berdiri di depan etalase memilih lauk untuk nasi bungkus yang akan dibawanya pulang. Pak Marno, bungkusin satu nasi dong. Yang aku mau pakai ayam goreng sama tempe oreng. Oh, tambah sambal juga ya, Pak. Siap, Mas Andi. Bungkus spesial nih buat Mas. Tambah sambal biar makin mantap rasanya. Nah, Mas Andi, ini pasti bikin puas. Lauk-lauk di sini selalu juara. Totalnya 15.000 aja, Mas. Wah, murah banget, Pak. Nah, ini uangnya. Kasih banyak ya. Pulang dulu. Ya, Mas, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa mampir lagi kapan-kapan. Saat di rumah Mas Andi, di mana ia duduk di meja makan dengan nasi bungkus di depannya. Wah, kelihatannya enak banget. Ayam gorengnya juga besar. Pak Marno memang nggak pernah pelit kalau soal porsi. Namun saat bungkusannya terbuka, penuh aroma yang tak sedap langsung tercium. Mas Andi menghentikan gerakannya. Bawa apa ini? Kok lauknya baunya nggak enak? Jangan-jangan udah basi lagi. Dia mendekatkan ayam goreng ke hidung dan mencium bau yang semakin menyengat. Wajahnya berubah jadi jijik. Astagfirullahaladzim, ini basi banget. Kok bisa-bisanya Pak Marno jual makanan kayak begini ya? Hano, aku udah lapar banget. Tapi mana bisa makanin seperti ini? Kalau tahu seperti ini, mending aku beli di tempat lain aja lah. Pak Marno ini benar-benar gak mikirin pelanggan, cuma peduli jualan aja. Gak peduli sama kualitas makanannya. Yang berdiri dari kursinya kembali bungkus nasi ke tempat sampah dan membuangnya. Aku gak bakal balik lagi deh ke warteg itu. Kalau begini terus, para pelanggan pasti kabur semua. Gak bisa dibiarkan. Pagi hari di tempat warteg Pak Marno, semuanya warteg sudah mulai ramai para pelanggan pada jam sarapan. Tapi hari ini terlihat berbeda, hanya ada satu pelanggan di sana. Pak Marno, kok pelanggan makin sedikit ya? Dari tadi pagi cuma ada 2 orang yang makan di sini. Oh, itu biasa, Din. Namanya juga usaha. Kadang ramai, kadang sepi. Gak usah dipikirkan. Ini udah seminggu kayak gini. Banyak biasanya pagi-pagi ini warteg kita penuh para pelanggan. Apa mungkin mereka mulai gak suka sama tempat ini? Oh, Din, pelanggan itu emang suka cari alasan aja. Nanti juga balik lagi kalau udah lapar. Apalagi makanan di sini murah. Mana ada yang bisa nolak? Pak Marno, makanannya enak, tapi jujur aja aku sedikit terganggu sama kondisi warteg kayaknya makin hari makin kotor ya. Apa, Rido, ini ada-ada aja. Bagian mana sih yang ada kotor-kotornya? Namanya juga tempat makan sederhana. Jangan terlalu dibawa serius. Kalau dibiarkan terus bisa-bisa pelanggan malas datang loh. Aku cuma kasih saran aja. Semoga bisa dipertimbangkan. Pak Rido membayar dan pergi. Pak Marno hanya mengangkat bahu tanpa memikirkan serius ucapan tadi. Pak Marno, itu tadi saran yang baik. Mungkin kita harus mulai lebih serius soal kebersihan. Tikus-tikus di dapur aja makin banyak, Pak. Aku sendiri aja risih. Oh, kamu ini lebay banget. Tikus itu nggak ngapa-ngapain kok. Lagi pula pelanggan mana yang bakal repot-repot masuk ke dapur. Tapi Pak, pelanggan itu bisa lihat kalau tempat ini kotor. Mereka jadi nggak nyaman makan di sini. Kalau dibiarkan terus warteg kita itu bisa tutup loh. Udahlah, kan aku tuh udah bilang pelanggan pasti balik lagi. Gak usah terlalu mikirin hal kecil. Yang penting kita tetap jualan. Terlihat kecewa tetapi ia memilih diam dan kembali ke dapur. Oh, orang zaman sekarang gampang banget takut sama hal kecil. Ya udah, nggak apa-apa, nanti juga rame lagi. Yang penting aku masih punya stok makanan. Beberapa hari kemudian di warteg Pak Marno nggak ada para pelanggan yang datang. Pak Marno duduk di belakang meja kasir sambil melamun. Aduh, kok warteg ini makin sepi aja ya. Dulu nggak pernah kayak gini. Pelanggan tuh sampai antri di luar. Sekarang malah kosong melompong begini. Ya Pak, aku juga bingung kenapa pelanggan mulai jarang datang. Padahal dulu banyak banget yang suka makan di sini. Aku nggak ngerti, apa mungkin gara-gara mereka terlalu banyak dengar cerita soal kebersihan warteg ini ya. Pak, bukannya aku itu mau menyalahkan. Tapi kalau memang itu alasannya kan, aku udah bilang kalau Papa harus perbaiki kebersihan warteg ini dulu. Oh,
pelanggan tuh cuma butuh makan enak dan murah, kebersihan mah nomor sekian. Aku punya ide nih, gimana kalau kita bikin promosi besar-besaran, diskon setengah harga untuk semua makanan di warteg ini. Pasti pelanggan bakal rame lagi. Diskon besar-besaran Pak, apa nggak rugi? Modal kita aja udah pas-pasan. Rugi apanya? Kalau pelanggan rame mereka bakal balik lagi terus-terusan. Udahlah, percaya aja sama aku. Sekarang kamu itu bikin tulisan besar-besar diskon 50% hari ini aja. Tempel di depan warteg biar semua orang lihat. Beberapa jam kemudian warteg mulai ramai oleh para pelanggan yang penasaran dengan promosi tersebut. Suasana semakin ramai hingga hampir semua meja terisi penuh. Wah, diskon besar-besaran begini jarang banget ya. Makan di sini nih jadi murah banget. Aku pesen nasi goreng sama ayam goreng satu aja ya, Pak Marno. Ya Mas, tunggu sebentar ya. Dijamin rasanya mantap. Tempat ini cukup ramai ya, tapi kok kayaknya agak kotor ya. Tuh lihat ada lalat berterbangan di dekat etalase. Ya aku juga lihat. Tapi mungkin karena di warung pinggir jalan ya, jadi wajar kalau sedikit kotor. Yang penting murah, kenyang. Ya semoga aja makanannya nggak bikin sakit perut. Aku pesen nasi rames sama ayam bakar aja ya Pak. Oke Mbak, pesanannya segera datang. Silakan duduk dulu. Suasana semakin riuh dengan pelanggan yang datang silih berganti. Namun di tengah-tengah keramaian tiba-tiba terdengar suara teriakan seorang para pelanggan. Astagfirullahaladzim, itu apa? Kok ada kecoa merayap di dinding? Ya ampun, menjijikan sekali. Kok bisa ada kecoa di sini sih? Di tempat makan loh. Aku nggak bisa makan di tempat seperti ini. Udah, aku nggak jadi bayar. Makannya juga belum habis. Aku pergi aja deh. Aduh, kalau sampai ada kecoa berarti tempat ini benar nggak bersih. Aku juga ragu mau lanjutin makan. Ya aku juga. Udahlah, kita pergi aja. Nggak worth it ini makan di tempat seperti ini. Para pelanggan itu pun pergi satu persatu. Suasana warteg yang tadinya ramai mendadak sunyi. Pak Marno hanya berdiri di belakang kasir dengan wajah kebingungan. Wah, apa-apaan ini? Gara-gara kecoa kecil semua pelanggan pergi. Padahal aku udah bikin diskon besar-besaran. Kok bisa begini sih? Nah, ini yang aku maksud. Pelanggan itu butuh tempat makan yang bersih, bukan cuma murah. Kalau Bapak nggak segera memperbaiki kebersihan warteg ini, pelanggan nggak akan balik lagi. Iya, aku ngerti sekarang. Tapi gimana caranya? Mulai dari yang kecil aja Pak. Bersihkan dapur, buang makanan basi, dan pastikan meja-meja itu bebas dari lalat dan kecoa. Itu aja udah cukup buat menarik para pelanggan kembali. Ya udah deh, besok kita coba bersihkan semuanya ya. Tapi bantuin aku ya. Kalau sendirian aku nggak sanggup. Di tengah malam suara berisik terdengar dari dapur warteg. Pak Marno terbangun dan bergegas ke dapur. Ya Tuhan, apa yang terjadi di sini? Dapurku udah kayak medan perang. Tikus-tikus ini udah menghabiskan semua bahan makananku. Aduh, gimana ini ya? Sus, pergi kalian semua. Jangan rusak barang-barang saya. Sus. Namun semua tikus itu merasa terganggu dan akhirnya mengeroyok Pak Marno dan memakan Pak Marno secara beramai-ramai. Oh tidak, menjauh dariku, tolong tidak. Dan seketika itu juga Pak Marno meninggal di tempat karena diserang oleh para segerombolan tikus. Tikus-tikus itu datang karena warteg miliknya sangat jorok dan sejak saat itu warteg Pak Marno menjadi habitat tikus.